Oke teman-teman, kita masih bareng sama Ko Ivan, owner dari coffee shop Kolibru. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang mungkin di episode ini gue mau lebih nanya-nanya mengenai kompetisi nih. Kompetisi ya, salah satu challenge dari buka usaha sendiri pasti adalah kompetisi. Betul. Belakangan ini kan bisnis-bisnis coffee shop, entah coffee shop, entah toko kopi, penjualan kopi gitu itu menjamur banget. Dan banyak juga yang franchise brand-brand mainstream lah ya kalau gue bilang sekarang, kopi inilah, kopi itulah, di mana-mana udah ada. Dan di sekitar sini pun gue lihat udah mulai banyak buka nih. Gimana caranya Bro Ivan nih bersaing gitu dengan brand-brand yang boleh dibilang tuh mainstream dan semua orang udah pada tahu ini? Ya, kalau dari Kolibru sendiri sih cara bersaingnya nomor satu pasti diferensiasi produk ya. Jadi kan kalau ada orang bilang lebih baik beda sedikit daripada lebih bagus sedikit. Lebih baik beda sedikit daripada lebih baik sedikit. Iya, jadi mendingan beda dikit. Kalau misalnya ngeliat, misalnya nih di satu ladang nih ada sapi semua gitu. Sapi warnanya kan putih hitam, tiba-tiba tengah-tengah ada sapi warnanya ungu gitu. Jadi orang ngeliatnya kemana? Pasti yang ungu. Ngeliatnya ungu dulu gitu kan. Itu maksudnya kita dalam bisnis gitu, kita bisa nih jual sama-sama kopi gitu, tapi kita harus ada diferensiasi produknya gitu, kayak apa. Nah, untuk di Kolibru sendiri diferensiasinya adalah karena kita, kalau saya lihat ya sampai saat ini baru di Kolibru yang jualannya lengkap nih, dari kopi, makanan, kue, sama gelato gitu. Jadi orang kayaknya kalau di sekitar sini daripada bingung-bingung gitu kan, aduh mau apalagi sama teman-teman yang misalnya gue mau makan nih, tapi kalau gue maunya minum doang, satunya tapi gue pengen deh kayak gelato lagi gerah gitu kan. Nah ternyata ya bisa langsung gitu, udah di Kolibru aja semuanya lengkap nih gitu. Kalau di Kolibru sendiri, satu dari lini produknya beda-beda, terus dari menunya sendiri kita banyak menu-menu yang unik yang jarang ditemuin di tempat lain gitu. Jadi tadi itu ya, diferensiasi produk itu yang penting banget ya untuk menghadapi kompetisi sekarang ini ya. Betul. Kalau Kolibru sendiri juga kerjasama ya dengan kayak GoFood, kayak GrabFood itu kerjasama juga ya. Betul. Itu penting nggak sih di kompetisi sekarang ini? Wah, penting banget. Penting banget ya. GoFood, GrabFood ya sekarang, apalagi di masa-masa pandemi saat ini gitu kan, orang banyak yang masih takut nih, misalnya aduh mau ngafe, takut ntar di situ, itu kan tempat publik, tempat umum, itu kebersihannya terjaga apa enggak gitu. Ntar jangan-jangan megang handle pintunya aja udah takut gitu kan. Nah, sekarang pentingnya GoFood sama GrabFood apalagi masa-masa pandemi ya karena itu. Jadi kita buat ngebantu customer kita yang mau ngopi, mau makan produknya kita tapi takut buat kesini, takut ke tempat kita gitu ya. Jadi mereka bisa ke GoFood, GrabFood aja, itu satu. Dan tapi sebenarnya yang paling penting adalah exposure-nya. Bisnis yang top of mind, jadi biar orang tuh inget terus sama brand kita gimana ya. Kita harus memperkuat dari segi exposure, jadi customer tuh bisa lihat produk kita terus, brand kita terus di mana-mana. Nah, salah satunya ya termasuk GoFood, GrabFood gitu. Oh, jadi GoFood dan GrabFood itu bukan hanya dijadikan sebagai metode pembelian ya, tapi dijadikan sebagai bahan untuk exposure si brand Kolibru ini sendiri juga ya. Kalau customer tuh sering nggak sih kayak ngebandingin kopi di Kolibru nih sama kopi di kafe-kafe lain, coffee shop lain, itu sering nggak sih? Pasti ya. Hampir semua customer, ya pastilah customer kan nggak mungkin kan cuma ke tempat kita doang gitu kan. Mereka juga pasti nyobain ke tempat-tempat lain gitu. Nah ya udah, dan emang ada beberapa customer yang dekat gitu kan sama saya juga. Jadi ya udah, mereka open tuh. Iya, mereka ngobrol, open discussion lah, ngomong gitu kan. Kalau di situ saya lebih suka nih kopinya yang ini, lebih karena lebih ini gitu. Jadi ya kita dapat banyak masukan juga dari customer gitu kan. Jadi akhirnya customer yang ini lebih sukanya yang ini, lebih dibuat kayak gini. Ya udah, jadi ketika customer datang kita buatin yang mendekati sesuai dengan selera customer itu gitu. Jadi dari Bro Ivan sendiri juga menerima masukan ya. Karena kadang-kadang ada orang tuh yang defensif, dia kalau dapat masukan dia merasa dikritik malah. Gua pokoknya punya gua lebih enak gini. Mungkin kalau kayak gitu bisa susah juga ya jalanin usahanya. Susah dong. Kan karena ya namanya usaha kita kan harus beradaptasi gitu kan. Jadi kita harus ngikutin kemauan customer, karena ya balik lagi yang beli emangnya siapa? Ya customer lah gitu kan. Jadi kita harus
biar customer beli gimana ya, harus sesuai dengan selera customer dong gitu kan. Nah, jadi kita harus berubah lah sesuai dengan keinginan customer gitu. Gue mau ngomongin terakhir nih mengenai challenge ya. Tadi itu kan dalam berbisnis yang pasti challenge-nya itu ada di kompetisi juga. Episode sebelumnya juga Bro Ivan udah ceritain challenge pas pertama kali buka dan yang belakangan ini. Yang terakhir ini kan ada challenge yang bukan cuman ke coffee shop doang sebenarnya, bukan cuman ke F&B doang, tapi ke semua sektor ya. Pandemi COVID ini. Gimana caranya Bro Ivan itu survive di tengah pandemi ini? Nah, pertama dengan adanya pandemi ini tentu saja bener-bener ngerubah kebiasaan konsumen gitu. Yang tadinya konsumennya biasanya datang langsung pas makan, sekarang tiba-tiba takut gitu kan. Nah itu kita harus cari caranya gimana kita harus beradaptasi gitu dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Nah pertama waktu awal-awal banget tuh kita langsung luncurin yang kopi 1 literan gitu kan, karena kita ngeliat sekarang kondisinya ternyata customer sekarang di rumah aja loh, nggak kemana-mana loh ya. Di rumah kan banyak orang, nggak cuma sendirian, misalnya satu rumah ada satu keluarga misalnya bapak, ibu sama satu anak bertiga. Nah kan kalau bertiga ya udah kita kasih jual kopi 1 literan, jadi 1 liter bisa di-sharing nih satu keluarga gitu. Jadi apalagi belinya juga lebih simpel kan, cuma 1 botol langsung buat dibagi di rumah. Nah itu jadi kita harus ngelihat peluang yang ada gitu. Jadi biarpun emang di masa krisis tapi peluang tuh selalu ada, tergantung kitanya aja bisa ngelihat dan mau nggak kita berubah untuk menghadapi krisis itu gitu. Terus kalau gue lihat sendiri di Kolibro ini sendiri dari depan tuh udah langsung kelihatan tuh hari ini karyawannya berapa derajat gitu ya. Jadi tempat ini sendiri pun sebenarnya udah menerapkan itu ya protokolnya juga ya semuanya ya. Dimana semua karyawan pakai masker wajib setiap saat gitu. Nah terus kalau misalnya ngambil nyendok gelato wajib pakai sarung tangan, jadi nggak boleh kena gitu. Ya, customer pun semuanya itu ya. Iya, dicek suhunya segala macam ya. Ya memang sih sekarang ini rada-rada aneh banget ya. Maksudnya kalau setahun lalu kita ngelihat satu pemandangan kayak gini tuh aneh banget kayak. Aneh banget ya sebenarnya. Bahkan waktu awal-awal PSBB ini kayak aneh banget gitu kan, tiba-tiba ada customer datang tapi nggak mau deketan sama kita gitu. Padahal customernya udah customer lama gitu, udah kenal banget, tapi waktu bayar jauh-jauhan gitu, kayak jaga jarak banget tuh. Awal-awal tuh merasa aneh banget gitu, tapi ya lama-lama emang begini gitu keadaannya kan. Ya kedepannya juga mungkin akan begini terus. Iya, betul. Untuk medsos sendiri lebih dikencangin juga nggak sih? Iya, dan terutama untuk medsos juga gitu kan, media sosial kita bener-bener kita kencengin dan kita main ke iklan jadinya. Jadi iklannya kita kencengin gitu. Kalau dulu misalnya ya masih sekali-sekali, sekarang kita terus iklan terus ya kan, namanya customer dia ada di rumah terus. Gimana caranya kita menjangkau customer yang bahkan nggak lewat depan toko kita? Ya udah, tokonya ya di HP mereka kan gitu kan. Jadi HP mereka tuh ibaratnya jalannya mereka gitu kan. Mereka jalan-jalan lewat via HP-nya mereka. Ya udah, kita jadi iklan digital gitu. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman, termasuk mungkin buat gue juga nih, yang mungkin sebenarnya pengen usaha gitu ya. Kita tuh pengen, menurut gue cita-cita semua orang adalah pengen punya usaha sendiri. Nggak semua orang sih, sebagian orang lah pengen punya usaha sendiri gitu ya. Cuma kadang-kadang banyak yang mikir itu kepanjangan, akhirnya nggak jadi tuh usaha sendirinya. Kira-kira ada tips-tips nggak? Gimana sih supaya bisa jalan gitu usahanya? Ini mau yang jujur apa enggak nih? Yang jujur. Jujur ya. Kalau jujur, mending nggak usah deh. Kenapa tuh? Mending nggak usah deh, karena susah banget susah. Jadi nomor 1 tuh pasti mental gitu. Kalau nggak punya mental businessman, wah lemes deh. Apalagi kalau dulu Kolibro tuh ya awal-awal ya. Berapa bulan pertama ya? Mungkin 3 bulan pertama gitu kan. Itu sepinya parah banget gitu, apalagi sebagai coffee shop yang baru buka, pendatang baru. Apalagi gue juga nggak ada basic marketing, nggak ada basic sales segala macem, nggak ngerti gimana caranya jualan gitu kan. Waktu pernah 1 hari nggak ada yang mampir sama sekali gitu. Kalau nggak punya jiwa businessman ngeliat kayak gitu, apa nggak down gitu kan? Wah udahlah nyerah gitu. Nah gitu kan. Nah jadi nomor 1 emang sebenarnya mental ya tadi. Mental gitu. Jadi kalau mentalnya nggak kuat, begitu ngeliat sepi,
apalagi pertama kan orang baru bangun bisnis gitu kan pasti ekspektasinya kan wah baru buka booming rame langsung tajir kayak raya yang gitu kan. indah-indahnya doang yang kepikiran. Iya kan yang kepikiran mindsetnya wah gua bisa buka ini apalagi yakin gitu produk gua enak segala macam packaging bagus begitu buka pasti langsung rame lah viral gitu kan. Ternyata salah perkiraan gitu kan ternyata bisnis tapi wah kalau emang nggak punya mental bisnismen gitu kan wah down banget nih. Waduh, apa ya masa wah ini nggak bisa nih di sini pasti wah mulai nyalain nih wah ini salah ini gitu. Akhirnya udahlah gue nyerah aja di sini kayak nggak ini nih nggak bisa nih gitu. Nah itu kalau nggak punya mental gitu tuh pasti tuh. Jadi yang paling penting tuh harus siapin mental dulu sebenarnya ya. Satu mental, kedua nah ini biasanya nih banyak nih mulai aja dulu pasti bilangnya gitu kan. Iya. nggak usah banyak mikir, mulai aja dulu gitu kan. Apalagi dulu kan yang Bob Sadino ya waktu lagi banyak-banyaknya waktu semua wirausaha ngambil kata-kata gitu. Banyak juga motivator tuh yang menggunakan quotes itu lah. Quotes udah mulai aja dulu, yang penting jualan dulu aja, ntar semuanya bisa dilakukan sambil berjalan. Nah, itu gimana? Menurut gua salah sih kalau kayak gitu. Kalau menurut gua ya, kalau mulai aja dulu tanpa ada perencanaan sebelumnya, mulai untuk gagal kalau kayak gitu. Jadi emang bener nih, mulai aja dulu. Emang bener nggak usah kebanyakan mikir, tapi tetap harus ada perencanaan di awal gitu. Nggak boleh tiba-tiba langsung buka makanan gitu. Padahal misalnya nih kita tiba-tiba gua jago bikin nasi goreng enak banget ya pokoknya. Yaudah sini jual nasi goreng pasti semua pada suka. Tapi ternyata orang situ nggak suka nasi goreng, sukanya pasta mungkin karena orangnya high class semua mungkin gitu kan. Nah itu jadi tetap harus ada perencanaan, riset di awal gitu, cari tahu dulu di daerah sini tuh sebenarnya yang dibutuhkan apa gitu. Jadi jangan mentang-mentang jago banget bikin nasi goreng, chef Juna juga kalah deh pokoknya kalau nasi goreng gitu kan. Jadi dia pokoknya nasi goreng aja. Bikin nasi goreng, buka jual nasi goreng, tapi ternyata daerah situ orangnya nggak suka nasi goreng gitu kan. 80% sukanya pasta gitu kan ya, nggak bakal laku kan gitu kan. Jadi emang ya mulai aja dulu benar, tapi tetap harus ada perencanaan dulu nih di belakangnya gitu. Jadi sebenarnya quotes itu kadang-kadang misleading juga ya? Ya mungkin nih, jadi orang tuh cuma ngeliat quotesnya doang, tapi mungkin pasti ada penjelasannya kan di belakangnya kan, ada penjelasannya. Emang bener mulai aja dulu, tapi harus gini. Minimal ada riset, ada perencanaan segala macam. Ya jadi sebenarnya benar mulai aja dulu, tapi ya dipikir juga gitu ya. Harus ada perencanaan juga ya. Terus mungkin ada lagi tips-tipsnya buat teman-teman yang mau buka usaha sendiri gitu? Ya itu sih harus tetap mau belajar terus sih. Mau belajar terus ya? Karena di bisnis ini satu-satunya yang konsisten itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita nggak mau berubah, ya di saat itulah kalian akan mati gitu istilahnya gitu. Jadi namanya bisnis, nggak ada bisnis yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu aja caranya gitu. Bahkan yang bolu meranti, tahu kan bolu meranti? Bolu meranti itu kan kuenya dari zaman dulu banget tuh, zaman bahula banget tuh. Yang jualnya ya kue bolu gitu kan. Kue bolu. Bahkan yang kayak gitu pun emang tetap jualnya kue bolu aja, tapi sekarang dia masuk ke digital, dijual di Tokopedia gitu. Jadi emang harus menyesuaikan zaman gitu. Zaman dulu mungkin orang datang terus kan ramai, panjang antriannya. Ya zaman sekarang mungkin orang males ngantri lama ngapain gitu kan. Jadi mungkin harus explore apa nih sekarang orang lebih suka di mana, belinya pakai apa segala macam. Jadi emang harus riset terus, belajar terus karena namanya dunia ini kan makin lama makin berkembang, apalagi dengan teknologi sekarang yang pesat banget gitu kan. Jadi ya kita juga harus ngikutin gitu, nggak boleh kita teknologi apa nih ribet gitu males belajarnya gitu kan. Ya tapi ternyata sekarang anak-anak sekarang udah terbiasa dengan pakai GoFood, udah terbiasa dengan e-commerce gitu. Kalau kita nggak ngikut jualan di GoFood, nggak ikut jualan di e-commerce, ya kita gimana mau dilihat sama customer gitu kan. Nah gitu sih. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Iya betul. Oke, Bro Ivan, thank you banget buat waktunya hari ini. Teman-teman, kalau suka sama obrolan kita tadi dan menganggap obrolan kita bermanfaat, boleh tolong di subscribe channelnya, like dan share videonya, dan komen di bawah. Oke, see you. Dadah.